Masa kecil saya lewati dengan sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu yang menyenangkan, kembali lagi adalah sebuah proses pembelajaran. Kalau saya bisa bilang mungkin kalau saya membandingkan atau mendefinisikan kenakalan, ya mungkin saya bukan anak yang nakal gitu. Jadi saya nggak bisa cerita tentang kenakalan apa, satu-satunya mungkin kenakalan saya paling besar ya mungkin misalnya ya apa ya mungkin hal-hal yang kecil-kecil saja yang bukan bukan saya definisikan sebagai kenakalan sih ya, misalnya kayak misalnya apakah mencuri atau misalnya apa, mungkin saya tidak melakukan hal itu gitu. Jadi anak biasa, bahkan mungkin saya lagi kecil jadi anak cenderung depres lebih mungkin kali ya. Kebetulan memang saya tinggal di komplek tentara, keinginan saya pun juga dulu waktu besar ingin jadi tentara, ingin jadi polisi ya, karena mungkin melihat orang tua juga gitu, cuma kebetulan aja nggak diterima. Saya tidak hidup dalam satu kelebihan, juga tidak hidup dalam kekurangan juga sih, biasa aja gitu. Tapi olahraga lah sebenarnya yang mungkin menyelamatkan saya, dalam arti bahwa sebagai seorang anak yang dulu tumbuh dan besar, saya tidak pernah merasa diri saya pinter, saya tidak pernah merasa diri saya keren, saya tidak pernah merasa diri saya kaya karena memang tidak kaya. Saya tidak pernah merasa diri saya mungkin berlebihan, tapi justru karena olahraga akhirnya saya merasa bahwa tampaknya ada sesuatu yang luar biasa, ada potensi dan bakat yang saya miliki. Bayangkan kalau seandainya saya nggak bertemu sama olahraga, mungkin istilahnya mungkin hatinya kecil terus gitu, rasanya seperti itu. Tapi kalau sekarang saya lihat sebenarnya kita semua nggak pernah boleh punya perasaan itu, karena itu hanya perasaan atau pikiran anak kecil saja yang tidak menyadari bahwa sebenarnya semua anak pasti punya bakat dan potensi di bidang masing-masing. Bocah kurus kecil itu masih menancapkan angannya untuk memiliki tubuh besar, tegap, dan berotot. Impiannya ini ia biarkan berlarian berkejaran. Impiannya ini ia biarkan berlarian berkejaran, berkelana, mencari titik hinggap. Ade Rai sempat menerbangkan cita-citanya menjadi atlet bulu tangkis. Kala itu, berlatih dan berlatih menjadi menu keseharian yang makin mendidihkan niatnya menjadi olahragawan. Ade Rai tak pernah kering semangat. Ia terus menggelorakan keinginannya. Sebuah tekad yang kelak membuat orang sekelilingnya terbelalak tak percaya. Bersyukur sejak kecil diberikan kesempatan untuk mengenal olahraga yang saya cintai, sampai akhirnya justru olahraga itu menjadi profesi sampai hari ini bagi saya. Jadi prosesnya juga berawal dari waktu saya mulai di bangku SMA, sebenarnya udah senang-senang latihan. Tinggi saya 183, berat saya 55. Sejak kecil saya sudah jadi atlet sejak umur mulai dari 6 tahun, dari 5 tahun saya udah ikut kejuaraan-kejuaraan olahraga, lalu 8 tahun, 9 tahun saya udah jadi atlet bulu tangkis sampai umur 17 tahun. Hidup saya sehari-hari ya nggak jauh dari olahraga terus aja gitu. Jadi memang bahkan waktu saya ingin menjadi atlet bulu tangkis pada saat itu, sampai umur 17 tahun, karena nggak kesampaian jadi atlet bulu tangkisnya, tapi kerja atau latihan menjadi pemain bulu tangkis yang begitu berat, karena saya juga masuk di dalam asrama dan sebagainya, belum lagi juga kewajiban harus belajar, sekolah juga. Mungkin bisa dikatakan pada saat itu mungkin pressure atau tekanannya memang luar biasa bagi saya gitu. Jadi nggak seperti kebanyakan anak yang mungkin senang mau ngapain, ya saya dulu memang sejak kecil memang sudah hidupnya di dunia olahraga begitu. Sepintas yang saya ingat, Mas Ade awalnya kan dulu pebulu tangkis ya, bahkan dia sempat masuk national badminton player. Lalu saya juga nggak ngerti, katanya oh iya dia pernah mengatakan waktu di sekolah dia merasa dia tidak punya apa-apa. Saya tuh Pak Bob, saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya badan tinggi dan saya bisa lari cepat. So tetap jadi olahraga tuh adalah passion dia. Termasuk anak yang kurus, termasuk anak yang tidak yang kurus, dan makannya juga terlalu nggak banyak gitu dulu. Makanya kan lihat ketika dia jadi binaraga, dia bisa makan daging berkilo-kilo yang tadinya tidak pernah, tapi karena dia tahu, karena dia ingin badannya menjadi bagus seperti itu, ya saya rasa dia juga setengah memaksa untuk bisa makan sebanyak itu. Oke, jadi ya seperti saya bilang bahwa saya sendiri juga nggak percaya kalau itu adalah kakak dari Ari, teman saya dari SD sampai SMP, terus kita sama-sama, yang saya pernah lihat dia itu ya 55 kilo gitu. Dan
pada saat orang bisa naik sampai 35 kilo, itu kan menurut saya harusnya gemuk. Tapi kalau ini kan bukan gemuk gitu, tapi yang terjadi adalah peningkatan massa ototnya gitu kan. Apa aja yang dilakukan nih sampai bisa badannya seperti ini gitu. Pada akhirnya, Ade Rai pernah terhuyung diterpa masalah. Inilah sebuah catatan buram yang membuat dirinya makin tahu bahwa pada akhirnya hidup adalah pilihan. Kala itu, ketika keinginannya berolahraga makin kencang menggelora, nilai sekolah Ade justru jatuh tersungkur. Kenyataan pahit bahwa dirinya tak naik kelas sempat membuat hidup Ade Rai kecil dibayangi kegelapan antara rasa malu juga kemungkinan cerca dari orang sekelilingnya. Tapi Ade dengan gagah berani menghadapi kenyataan ini. Ia berani mengakui kegagalan dan santun menjatuhkan pilihan. Semua ini karena satu hal, Ade Rai punya kejujuran. Kenapa saya berhenti bulu tangkis? Karena saya nggak naik kelas gitu aja. Jadi kalau sampai tetap naik kelas mungkin saya terus aja ya. Tapi waktu dulu karena olahraganya saya rutin sekali ya, 5 hari seminggu saya cuma ada waktu cuma weekend untuk bisa santai. Karena setelahnya pagi saya kan pasti selalu sekolah sampai jam 12 jam 1. Waktu itu kan sekolah kan kita mulai jam 7 kan, setengah 7 sampai jam 1. Saya guru dulu ya, jadi saya mengerti dia nggak naik kelas bukan karena dia main-main, bukan karena dia tidak belajar, tapi karena dia belum pintar membagi waktunya antara belajar dan latihan. Itu aja, bukan karena dia bukan juga karena dia bodoh-bodoh amat gitu ya, tapi karena dia belum bisa membagi waktu itu masih terlalu muda kali ya. Bagaimana dia mesti membagi waktu untuk olahraga, bagaimana membagi waktu untuk sekolah, jadi kita bisa mengerti aja. Iya, kalau Ade sih memang dari dulu yang saya tahu gemar olahraga ya. Ade dulu juga suka bulu tangkis, terutama yang suka voli juga ya, terutama tapi di bulu tangkis lah. Jadi kita lihat memang latar belakang olahraga ini sudah menjadi jiwa dari Ade sejak Ade kecil juga gitu. Saya mau jadi juara dunia bulu tangkis ya, kebetulan teman-teman saya mulai dari Ardi Bewirdanata, Susi Susanti, bahkan termasuk juga Haryanto Arbi, Alan Budi Kusuma, semuanya mereka jadi juara loh gitu. Jadi kan menurut saya kalau mereka bisa jadi juara, masa saya juga nggak bisa gitu ya. Ade Rai memutar haluan hidupnya 180 derajat. Dengan segenap hati dan kesadaran, ia tinggalkan semua keinginan menjadi atlet bulu tangkis. Jika awalnya ia memutar hari dengan berlatih dan berlatih, maka ketika pilihan kedua ia jatuhkan, semuanya jadi berbeda. Ade Rai yang sudah meremaja menjemput asa berikutnya untuk mengejar segala ketertinggalannya. Inilah sebuah masa di mana Ade merasakan bahwa sekolah adalah hal penting, bahkan teramat penting. Tapi bersyukur kembali lagi orang tua saya justru memberikan saya pilihan gitu. Kalau seandainya misalnya mau milih yang mana juga nggak masalah. Tapi kalau memang mau pilih olahraga, ya lakukanlah dengan baik-baik dan ya kenapa tidak kalau bisa jadi juara gitu. Ya memang kalau di dunia olahraga ada kesan seolah-olah adalah tidak ada tempat bagi orang nomor 2 gitu, harusnya mesti nomor 1. Nah tapi kalau kamu sekolah ibaratnya kamu nggak harus jadi juara 1, kamu pun selama bisa menyelesaikan studi dengan baik kamu tidak kenapa-napa gitu. Ya pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk sekolah. Makanya di umur 17 tahun saya berhentilah bulu tangkis saya. Padahal itu adalah cita-cita saya dari kecil. Sekolah saya juga cukup berat juga ya. Pada saat itu saya bersyukur bisa bersekolah di sekolah yang tepat ya, yang baik adanya. Jadi pelajarannya juga luar biasa menuntut saya untuk harus juga konsentrasi belajar yang baik. Di sisi lain, sebagai seorang atlet bulu tangkis saya juga dituntut untuk punya prestasi yang baik. Jadi mungkin dua hal itu yang pada saat itu nggak ini. Saya bersyukur saya dapat gelar sarjana ilmu politik jurusan hubungan internasional di Universitas Indonesia. Setelah saya selesai dari kuliah saya, pada saat itu orang tua saya udah mendukung penuh untuk saya bisa fokus aja ke olahraga ini. Jadi kerjaan saya tiap hari ya latihan, atur makanan gitu ya, dan bertanding ya tentunya pada saat itu. Nah waktu itu di antara tahun 90-an sampai tahun 2000 itu adalah
tahun karir saya berkompetisi. Saya juga bisa memahami pada saat itu orang tua saya membesarkan saya dari kecil mau jadi atlet kok nggak jadi-jadi gitu.